Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Dini yang akan menjelaskan materi matematika. Nah, untuk hari ini materi matematika adalah tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, untuk pecahan biasa kemarin kita sudah belajar. Pecahan biasa adalah seperti 1/2 yang terdiri dari angka pembilang dan juga angka penyebut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pecahan campuran. Contoh pecahan campuran. Mengapa dikatakan pecahan campuran? Karena ia terdiri dari bilangan bulat dan juga bilangan pecahan biasa. Karena ada dua jenis bilangan, maka ia disebut pecahan campuran. Ini bilangan bulat, sedangkan yang ini adalah bilangan pecahan biasa. Contoh lagi misalnya adalah 5/3/4. Yang ini adalah bilangan bulat. Yang ini adalah pecahan biasa. Makanya dia disebut pecahan campuran karena terdiri dari dua bilangan yang berbeda. Ada bilangan bulat dan juga bilangan pecahan biasa. Nah, sekarang bagaimana cara membacanya bilangan campuran? Di sini ada 5. Nah, cara membacanya adalah kita baca angka yang paling depan, angka yang paling besar, yaitu angka 5. Kemudian setelah itu kita tinggal membaca angka pecahan biasa ini. Seperti yang kemarin pecahan biasa tinggal dibaca angka yang atas terlebih dahulu adalah angka 1. Garis yang ada di tengah kita bacanya per, dan angka yang di bawah adalah angka 3. Jadi dari bilangan pecahan campuran ini kita bisa membacanya 5/1/3. Kita coba contoh yang kedua. Cara membacanya adalah sama seperti contoh yang pertama. Kita tulis dulu angka yang paling besar atau angka yang paling depan. Di sini adalah angka 7. Kemudian kita baca pecahan biasanya ini dimulai dari angka pembilangnya yaitu angka 4. Garisnya per 5. Nah, cara membacanya sudah bisa ya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Itu tadi materi yang pertama, cara membaca. Sekarang materi yang kedua, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Baik, yang kedua adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Misalnya, contoh ada pecahan biasa 20/7. Kamu harus merubah bilangan pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Caranya adalah menggunakan porogapit. Jadi kita bagi 20 dibagi 7. 20 dibagi 7 hasilnya berapa? Hasilnya ada 2. 2 dikalikan 7 sama dengan 14.
dikurang hasilnya 6. Nah, yang atas ini adalah hasilnya, sedangkan yang bawah ini adalah sisa. Nah, bagaimana cara menuliskannya, Bu? Cara menuliskannya, hasilnya kita tulis angka yang paling depan atau angka yang paling besar. Hasilnya berapa? 2. Kita tulis 2. Kemudian sisanya ada berapa? Sisanya 6. Nanti 6 ini ada di atas. 6 per pembaginya ada 7. Karena ini penyebutnya ini harus tetap. Penyebutnya dilihat tetap. Oke? Contoh yang kedua. Misalnya angka 35 per 3. Ini adalah pecahan biasa. Kita harus merubah menjadi pecahan campuran. Caranya kita menggunakan poro gapit. 35 dibagi 3. Angka yang paling depan. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 1 dikali 3 hasilnya 3. Kita kurangi. 3 dikurangi 3 hasilnya 0. Maka 5-nya turun. Kemudian dibagi lagi. 5 dibagi 3 hasilnya 1. 1 dikali 3 hasilnya 3. Dikurangi 5 dikurangi 2 hasilnya 2. Yang atas adalah hasil, yang bawah adalah sisa. Nah, sekarang kita tulis seperti contoh yang pertama tadi. Hasil kita tulis yang paling depan atau yang paling besar. Hasilnya adalah 11. Sisanya berapa? Sisanya ada 2. 2 kita letakkan di atas per 3 karena penyebutnya sama. Jadi pecahan campuran dari 35 per 3 adalah 11 2 per 3. Oke. Contoh lagi. Satu per 3 kita rubah menjadi pecahan campuran. Caranya menggunakan poro gapit. 41 dibagi 3. 4 dibagi 3 hasilnya 1. 4 dibagi 3 hasilnya 1. 1 dikali 3 hasilnya 3. Dikurangi 4 kurangi 3 ada 1. Karena 1 tidak bisa dibagi 3, maka 1 yang sini turun. Jadi 11. 11 dibagi 3 hasilnya ada 3. 3 dikalikan 3 hasilnya 9. Kita kurangi 11 kurangi 9 2. Yang atas adalah hasil, yang bawah adalah sisa. Kita tulis menjadi pecahan campuran. Hasilnya berapa? Ada 13. Sisanya ada 2 per penyebutnya sama dengan 3. Oke. Sekarang kebalikannya. Kalau ini tadi mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kalau yang ketiga adalah mengubah pecahan campuran pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi kebalikan dari yang tadi. Sekarang Budini ada contoh 7 2 per 3. Ini adalah pecahan campuran. 7 2 per 3.
Nah, bagaimana cara mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa? Caranya adalah angka yang depan ini kamu kalikan dengan penyebut. Ini dikali. Setelah kamu kalikan, hasilnya kamu tambah. Contoh, 7. 7 dikalikan 3 ada berapa? Ada 21. 21 hasilnya ini ditambahkan yang atas. 21 ditambah 2 hasilnya adalah 23. Penyebutnya tetap. Diulangi lagi. Dari pecahan campuran 7/2/3, apabila ingin dirubah menjadi pecahan biasa, maka caranya adalah angka bilangan bulat ini dikalikan dengan penyebut atau dikalikan dengan angka yang bawah. Setelah dikalikan, hasilnya ditambah dengan angka yang atas. 7 dikali 3 hasilnya 21. 21 ditambah 2 hasilnya 23. Kemudian penyebutnya tetap. Contoh yang kedua. 4/5/2. Sama seperti cara yang pertama. Angka bilangan bulat ini kita kalikan dengan angka yang bawah, dikali. Setelah ketemu hasilnya, kemudian kita jumlah dengan angka yang atas. Sekarang kita kalikan dulu. 4 dikalikan 2 hasilnya adalah 8. Setelah ketemu hasilnya, maka 8 ini dijumlahkan dengan angka 5. 8 ditambah 5 hasilnya adalah 13. Penyebutnya tetap. Penyebutnya ada 2. Contoh yang terakhir. 3/5/6. Kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya adalah sama seperti cara yang pertama. Tinggal kita kalikan. 3 kita kalikan dengan angka yang bawah. Kemudian hasilnya kita jumlah atau ditambahkan dengan angka 5. 3 dikali 6 hasilnya adalah 18. 18 ditambahkan 5 hasilnya adalah 23. Penyebutnya tetap. Oke, sekarang coba Budini simpulkan dari pertama, kedua, dan ketiga. Dari yang pertama, cara membacanya. Misalnya contohnya adalah, maka cara membacanya kita tulis angka yang paling depan atau bilangan bulat ini adalah 5. Kemudian kita baca pecahan biasanya. Pecahan biasa kita baca mulai dari angka yang atas. Angka yang atas adalah angka 1. Kemudian penyebutnya adalah 4. Jadi cara membaca bilangan campuran ini adalah 5, 1/4. Kemudian yang kedua tadi adalah merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Caranya menggunakan poro gapit. 18 dibagikan 4. 18 dibagi 4 adalah 4. 4 dikalikan 4 hasilnya 16. Kita kurangi. 18 kurangi 16 adalah 2. Yang atas adalah hasil, yang bawah adalah sisa. Hasil kita tulis terlebih dahulu 4. Sisanya berapa? Ada 2. Penyebutnya tetap. Kemudian yang ketiga tadi adalah pecahan campuran. Kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya adalah
Angka 5 tinggal kita kalikan dengan angka yang bawah. Dikalikan, setelah ketemu hasilnya kita jumlah. 5 dikalikan 2 adalah 10. 10 ditambahkan 1 hasilnya 11. 11 penyebutnya tetap. Oke. Itulah materi tentang pecahan biasa dan juga pecahan campuran. Terima kasih dan Bu Dini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.